Dan Rasul tidak mau menyolatkan orang yang wafat dalam keadaan bukan haram, akan tapi Nabi Rasul tidak suka. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ustaz, gimana kalau kita meninggal tapi hutang kita masih banyak, tapi bukan kita tidak mau bayar, tapi karena saya belum sanggup membayarnya, sedangkan saya selalu takut mati dalam keadaan berhutang. Gimana nasib anak di akhirat Ustaz? Mohon penjelasannya, jazakallah. Nasihat untuk yang belum berhutang, jangan berhutang. Itu lihat pengalaman dari pahitnya berhutang. Masaibu qaumin inda qaumin fawaidu. Musibah yang menimpa seseorang faidah bagi orang lain. Ya akhi, tidak ada hidup senikmat tidak berhutang. Jangan berpikir hutang. Di zaman kita sekarang ini, tawaran berhutang begitu menggiurkan. Jangan tertarik dengan itu. Karena kita punya agama, kita punya Rasul Muhammad SAW, suri tauladan kita. Yang mana Rasul itu mengajarkan kita untuk tidak berhutang. Rasul tidak suka berhutang. Dan Rasul tidak mau menyolatkan orang yang wafat dalam keadaan berhutang, sementara tidak ada yang menjaminkan hutang itu untuk dia. Bukan haram, akan tapi Nabi Rasul tidak suka hutang itu. Bolehkah berhutang? Boleh, dalam hal-hal yang memang sangat dibutuhkan dan gampang untuk kita bayar. Boleh, bukan tidak boleh. Rasul juga berhutang. Tapi hutangnya untuk hal yang sangat urgent, sangat penting, dan tidak banyak, sehingga gampang untuk dilunasi. Para sahabat juga saling melakukan hutang piutang, dan dibolehkan hutang piutang dalam agama kita. Namun Rasul tidak menyukainya. Dan hidup yang paling nikmat itu adalah di saat tidak ada orang yang mengejar-ngejar kita karena kita berhutang kepadanya. Dan zaman kita sekarang ini zaman manusia pusing karena hutang. Bukan hanya kita, kalangan-kalangan katakanlah ekonomi di bawah, kalangan ekonomi atas pusing itu gara-gara hutang. Ada orang yang datang ke kita mengatakan sahabatnya sedang pusing, punya hutang 34 miliar. Padahal kalau dilihat manusia, kehidupannya kehidupan luar biasa. Rumahnya gedung, mobilnya mewah, dia pakai mobil apa, istrinya pakai mobil apa, kendaraan anaknya apa. Tetapi tidak ada yang tahu dia sedang pusing luar biasa karena hutangnya 34 miliar. Dia katakan kepada sahabat kita ini, dijual semua rumahnya, kendaraannya, aset yang dia punya, sampai baju-bajunya semua dijual, belum lunas hutangnya. Maka nasihat awal sebelum menjawab pertanyaan ini, nasihat awal adalah kepada siapa yang belum terjerumus berhutang. Udah, jangan berpikir berhutang. Nikmati hidup sesuai dengan apa yang Allah Tabaraka wa Ta'ala berikan kepada manusia, kepada kita. Allah mengatakan di dalam Al-Quran, di dalam surat At-Talaq, liyunfiq dhu sa'atin min sa'atih, wa man qudira alaihi rizquhu falyunfiq mimma atahu Allah. Barang siapa yang diberikan kelapangan oleh Allah, lakukan infak dan nafkah kepada keluarganya sesuai dengan kelapangan yang Allah berikan. Barang siapa yang Allah sempitkan rezekinya, maka berikan nafkah infak kepada keluarga sesuai dengan yang Allah berikan kepada dia. Maka sesuaikan pola hidup kita dengan penghasilan kita. Jangan kemudian berhutang. Ini nasihat yang pertama yang sangat berharga dari pertanyaan ini. Karena ini adalah bukti nyata tidak nyamannya hidup punya hutang. Apalagi setelah punya hutang, sulit untuk melunasinya, larinya ke pengajian. Anak tidak nuding loh yang tadi bertanya ya. Untuk menenangkan jiwa lari kepada pengajian. Alhamdulillah tenang sedikit sampai selesai pengajian. Begitu pulang bingung lagi dengan hutang. Ini pengalaman saudara kita, ambil pengalaman itu. Nggak nyaman hidup berhutang. Sangat tidak nyaman hidup berhutang. Terutama para pemuda, para pemudi yang belum berumah tangga dan akan berumah tangga. Camkan baik-baik. Kita harus berjuang hidup tanpa berhutang.
Gaji kita 5 juta, ya sudah, bagaimana caranya menata hidup cukup 5 juta. Gaji kita sedikit di bawah itu, sedikit di atas itu, udah bagaimana caranya cukup. Gaji kita di atas itu, ya sudah, seberapa Allah mudahkan untuk kita, segitu kita hidup. Ya, wallahu taala alam. Adapun kepada antum yang sudah berhutang, ya, mau tidak mau, itu adalah sesuatu yang telah kita lakukan di masa lalu dan harus kita pertanggungjawabkan untuk kita lunasi. Semoga ana hanya bisa berdoa, semoga Allah mudahkan antum, rezeki antum untuk melunasi hutang. Dan jangan malu-malu menjual aset untuk melunasi hutang. Kalau harus dijual mobil, jual mobil. Didik istri, didik anak-anak untuk menerima apa adanya. Kalau harus kembali kepada sepeda motor seperti dahulu kala, ya sudah kembali kepada sepeda motor. Kenapa tidak? Toh hidup pakai sepeda motor juga nyaman. Ana selalu katakan, ya akhi, sepeda motor antum sekarang itu lebih mewah daripada tunggangan Fir'aun. Fir'aun siapa? Pemimpin. Qarun, miliarder dunia. Sepeda motor antum itu lebih mewah daripada tunggangannya Qarun. Qarun apa tunggangannya? Kuda. Kuda kemudian ada pelana, apa? Apa namanya di sini? Dokart, apa? Delman. Itu tunggangan mereka. Ditarik oleh kuda, mereka di dalamnya. Lebih mewah itu, di mana mewah itu daripada kendaraan sekarang. Sepeda motor antum mana lebih mewah? Mana lebih cepat? Apa lagi? Kalau antum sekarang hidup di rumah pakai AC, antum tahu nggak AC itu lebih mewah daripada kipasnya Fir'aun. Dulu Fir'aun supaya tidak panas dikipas-kipas sama tukang kipasnya, pakai bulu berasal dari burung, apa namanya? Burung yang punya bulu banyak itu. Sekarang sudah AC, lebih mewah daripada kehidupan kita sekarang, lebih hebat daripada kehidupan para raja, para miliarder dunia zaman dahulu. Apalagi yang kita inginkan? Cara hidup seperti itu. Syukuri apa yang diberikan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Namun soal hutang, anak katakan kepada antum tadi, tugas antum sampai akhir hayat harus berusaha untuk melunasi hutang itu. Kalau ada yang perlu dijual, dijual. Kalau ada saudara antum yang mau meminjamkan uang kepada antum dengan cara tidak riba, agar kemudian transaksi riba bisa selesai, kalau ada, lakukan. Kalau ada. Walaupun agak sulit nyarinya memang. Sulit nyarinya. Karena wafat dalam kondisi berhutang namun tidak riba lebih baik daripada berhutang namun hutang yang riba. Intinya saudaraku, antum harus bertanggung jawab dengan apa yang antum amalkan, dengan apa yang antum lakukan. Dan kami hanya bisa berdoa dan mudah-mudahan antum dimudahkan Allah untuk bisa melunasi hutang tersebut, dan tidak ada alasan apapun bagi seorang muslim yang punya hutang untuk tidak membayar hutangnya. Dan hutang itu akan menjadi tanggung jawabnya sampai akhir hayat, sampai di akhirat. Kalau tidak dilunasi akan terjadi pelunasan hutang di akhirat. Dan kami hanya bisa berdoa, ana pribadi mendoakan antum, ya, dan ana nasihati yang lain untuk tidak terjerumus ke dalam hutang piutang, karena bahaya hutang itu dan penyesalan di akhir selalu terjadi. Wallahu taala alam bisawab.